Saya tambah sehat. Saya tambah sehat. Alhamdulillah. Apalagi saya ini belajar eh, sedikit ilmunya mengenai kesehatan. Ada setrum, ada seropraktik, ada bekam, ada fasdu. Yang terakhir ada akupunktur itu contoh jarum bagian dari akupunktur. Dan ini semua saya hanya berpikir ya Allah semoga bermanfaat saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh, makanya sekarang ini ya makanya eh, yang masih terngiang-ngiang ini clue-clue saya ketika saya menghadapi seperti biasa begitu saya ini eh, tahu saya alhamdulillah mulai 2019 saya sudah off dari kerja ya. Jadi saya eh, mengundurkan diri. Sebetulnya masih sih listed di perusahaan karena tapi saya mengundurkan diri tapi belum di ACC sampai sekarang. Tapi saya nggak masalah. Hmm, Hmm. dari mulai 2019 dan apa pada saat itu istri saya masih masih apa eh, ber, berbisnis Tupperware dan saya Hmm. ya saya memutuskan untuk saya membantu istri saya di rumah sementara nanti apapun yang bisa beliau apa eh, tak bantulah. Jadi dan saya tidak merasa khawatir dan nggak saya khawatir. Jadi kami ini hanya dapat rezeki dari Allah saja. Setelah saya Hmm. 2020 apalagi setelah habis apa habis COVID itu setelah ikut di ini, saya tambah, alhamdulillah tambah ini lagi, tambah seneng, tambah tenang, tambah nggak nggak apa nggak merasa khawatir. Sehingga pada saat apalagi ketika Pak Guru Antono pas ngisi di sini, beliau mengatakan bahwa dialog sama Allah itu tidak hanya pada saat sholat saja, pada saat biasa saja ini seakan-akan kita itu dialog sama Allah. Apalagi terakhir yang Hmm. saya dengarkan tahu saya Pak Guru kita melihat Allah dari barat timur sampai timur. Jadi ternyata itu yang ya ya kita itu merasa diawasin Allah, kita merasa Allah itu dekat dengan kita. Sehingga apapun yang ada dalam unek-unek kita yang mau kita diskuskan sama Allah gitu saja merasa dekat itu saja Hmm. masih belajar terus untuk supaya apa saya bisa yakin betul untuk nganu saya matur nuwun Pak Antono saya alhamdulillah ya Allah diberi pengertian kayak begini masya Allah ya jelas ya apa hasilnya apa ketika ya saya coba itu ketika Pak Pak Guru itu bilang matur begitu kok terus apa ada kejadian anak saya masuk pondok Desember bulan Desember awal awal Desember terus awal Januari Hmm. eh, saya harus membayar Hmm. 3 hari sebelum juditnya itu jatuh temponya saya harus membayar. Saya, aduh, gua nggak kepikir dari mana gitu kan. Saya terus akhirnya mempunyai inisiatif untuk meminjam salah satu jamaah masjid saya yang dia orang ya kaya lah ya. Dan Hmm. pada saat itu saya berpikirnya di depan Indomaret, sementara istri saya nggak belanja di Indomaret gitu. Saya mikir, akhirnya saya, oh Pak Anton kok bilang matur dulu pernah kalau dialog dengan yang nggak harus enggak. Saya hanya gini, ya Allah, saya matur Allah saja. Ya Allah, Engkau Maha Kaya ya Allah. Saya yakin anak saya masuk di pondok seluruh apa yang dibutuhkan anakku ya Allah pasti engkau sudah sediakan ya Allah.
Saya berhenti begitu, ya Allah. Ada telepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Anakmu mlebu pondok aja. Iya, kok nggak ngomong enggak. Berapa ininya apa biayanya? Berapa tinggi lah ya, itu pada saat itu menurut saya tinggi ya 21.700.000. Saya itu wong orang duit ini apa penghasilan yang segitu dan sebagainya. Lah terus dengan telepon itu sudah nggak saya khawatir nanti tak beresannya. Saya nangis saya. Nangis betul, ya Allah, matur nuwun ya Allah. Kau mendengar ini ya Allah, matur nuwun ya Allah. Sejak saat itu memang tak tambah keyakinan saya sama Allah. Dengan apa? Ya dengan kita memperbaiki sholat saya. Apa yang ada di Al-Quran itu saya lakukan saja. Saya lakukan bersyukur, bersabar. Ya 7 IPH itu wis komplit itu soalnya. Itu saja. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu malah kita itu kita tingkatkan kualitas keimanan kita ini supaya jangan takut. Gini, kalau saya pernah 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 mendengar ada apa filosofi orang nakal mempunyai separuh dari dunia. Kenapa orang nakal? Orang nakal itu berani, berani maksudnya positive thinking ya. Jadi makanya kita coba dulu. Makanya saya coba dulu aja ya apapun ini mau apa nanti ya kalau nggak gagal sukses gitu aja. Kadang-kadang keberanian untuk mencoba sehingga muncul kekhawatiran. Aduh, sampai sekarang pun masih ada rasa khawatir sedikit tapi tak hilangkan terus dengan mengingat-ingat itu tadi janji-janji Allah tadi. Kelu-kelunya itu, kelu-kelunya oh Allah suka orang yang menahan masanya. Begitu ada apa istri, anak atau siapa menjengkelkan, saya ya Pak seperti Pak Oke bilang, saya hanya menengok ke sini ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati ya Allah. Semoga Engkau tingkatkan derajatku mereka ya Allah. Kita selesai. Yang Langsung praktek dulu ya. praktek. Dan saya kan pernah itu Pak Oke maupun Pak Guru itu sudah kenapa kok iblis itu apa gak mau sujud sama Adam? Nah, pertanyaan saya yang saya tahu ya karena Adam merasa lebih eh, tinggi karena terbuat dari api dan sebagainya dia sombong lupa dan sebagainya. Tapi saya nggak kalau jawabannya karena iblis melihat Adamnya bukan melihat Allah. Nah, itu kata-kata itu terngiang-ngiang terus. Oh berarti setiap masalah itu nggak tak lihat masalahnya, tak lihat izin Allah itu aja. Itu eh, kayak kalau eh, soal gitu, oh jawabannya ini jawabannya gitu aja supaya ini kita itu apa eh, merasa oh iya ya sih ini. Begitu ada kekhawatiran itu langsung masukkan gitu. Tidak ada takutan kekhawatiran wali-wali Allah. Who is wali Allah? Oh, masuk itu aja. Terus dunia misalnya barang-barang, makanya barang-barang yang mungkin kita kehilangan atau apapun yang membuat ini sudah nggak ketemu lagi saya oh dunia sih isinya milik Allah gitu aja. Dan itu pun anak-anak saya juga saya brainwash kayak gitu. Kalian harus bahagia. Bahagia itu apa? Bahagia itu nggak marah, nggak sakit hati, nggak khawatir. Itu saja. Yang lainnya banyak, tapi itu saja. Saya bilang itu. Sehingga anak-anak saya sedikit banyak, kadang-kadang anak yang cilik dewi yang kecil itu kadang-kadang sama ya bahagia ya bahagia ya gitu kadang-kadang Masya Allah saya ya alhamdulillah kalau ya sedikit demi sedikit makanya lah yang terakhir itu saya nggak tahu anak saya ini sudah kuliah di UNS ngambil ilmu komunikasi dulunya manggil ambil apa
kedokteran di Undip maupun di UNS karena dia pengen di UNS, akhirnya keterimanya di ilmu komunikasi. Lah qadarullah kemarin itu last minute kok ya aku tak ikutnya ya tes UIN ada nganu dari kedokteran. Nggak apa-apa kamu nanti tes lagi nggak apa-apa ya ini bos kita coba aja lah ya nganu kabeh sing ngatur Allah kita manut Allah aja. Saya bilang gitu aku seneng sudah bilang gitu ya didorong sama uminya ini akhirnya tes itu dan tes itu 3 jam dia dengan ya alhamdulillah 1 jam dia sudah selesai dan ketika mau keluar itu petugasnya itu bilang dicek dulu yang keluar dulu. Begitu dia keluar lagi dicek dulu akhirnya 3 kali dia sudah harus keluar ya. Pada hari hanya ada kita ya santai-santai aja nganu paling nggak nganu nggak diterima gitu. Anak saya juga mikirnya gitu, dia Bismillah. jawabnya juga nggak beneran gitu ya beneran tapi ya biasa nggak cuman kalau saya lihat itu di situ ada uh, tes bahasa Arabnya karena anak saya dulu di pondok jadi tahu betul bahwa itu pelajaran sebenarnya pelajaran SD jadi mudah sekali ya mungkin qadarulahnya itu begitu diterima waduh padahal ya alhamdulillah di situ nggak ada uang gedung yang sama sekali nggak ada hanya ada UKT saja yang itu UKT-nya itu 46 juta wah terus dalam kurun waktu kira-kira 3 hari aja itu tanggal 5 atau 7 diterima tanggal 10 harus sudah membayar gimana itu ini terus ya itu diiklankan lagi mobilnya ini Masya Allah hari itu diiklankan besok paginya sudah ada yang ini saja deal itu tadi Masya Allah ya semua yang saya nggak tahu kok diberi kemudian sama Allah bisa membayar UKT-nya selama 3 semester langsung dikasihkan kepada anaknya uangnya terus dikelola nanti yang penting itu untuk 3 semester itu jadi syukur alhamdulillah dengan adanya permasalahan-permasalahan yang ada ini ketika kita itu menghadapinya dengan tenang itu tadi ya tenang itu karena ya kita sudah tahu modalnya itu 7 IPH dan saya merasa ya ini wajib kita tingkatkan wajib kita share kepada whoever yang mau saja yang mau ketika kita ya saya nyuwun sewu ketika saya sekarang ini sekarang karena saya uh, uh, bisa agak yang membantu atas izin Allah membantu menyehatkan orang metode saya untuk mengobati itu lain kalau dulu cuman ini sakitnya ini saya enggak dulu saya harus saya prolog dulu Pak apa Bapak sakitnya apa sudah stroke 2 tahun misalnya gitu Bapak mesti kepengen saya bisa menyembuhkan ya. Ya Pak, saya sudah kemana-mana nggak sembuh. Waduh, Pak, saya minta maaf. Saya tidak bisa menyembuhkan. Karena yang hanya bisa menyembuhkan Allah, Pak. Ya, 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 iya Pak. Bapak, ya akhirnya saya masuk. Bapak yakin nggak segala sesuatu yang ada di dunia itu
terjadi di dunia sudah atas izin Allah. Iya Pak, yakin Pak, benar yakin, benar ya. Izin Allah bagus atau sempurna? Ya sempurna, bagus ya Pak. Berarti Bapak sakit ini sudah atas izin Allah enggak? Nah sudah Pak, berarti bagus nggak Pak? Ya bagus ya, berarti apa Pak? Alhamdulillah nggak Pak? Astagfirullah, Alhamdulillah Pak. Goal saya adalah pasien ini ketika datang ke saya, dia datang nawaitunya karena Allah, bukan karena kesembuhan. Seperti yang diajarkan. Ya. Kalau minta itu sembuh itu bonus dari Allah, izin Allah. Satu itu. Yang kedua, saya masukin Bapak harus bahagia. Sebelumnya saya bilang gini dulu, Bapak milih apa? Milih Bapak tiduran di rumah sakit dengan banyaknya alat-alat atau sekarang ini? Ya sekarang toh saya ini masih bisa ketemu istri saya, anak saya. Berarti enak toh Pak. Berarti Pak, ini yang terbaik toh Pak. Iya. Makanya Pak, ya itu saya masukin itu Bapak harus bahagia. Bahagia itu apa Pak? Nggak marah, nggak sakit hati, nggak khawatir. Lah, itu yang seneng itu, yang nganter istrinya sama anaknya. Karena Bapak ini pemarah, gitu. Akhirnya setelah saya sudah masuk, saya terapi sambil saya apa Pak, harus apa Pak kita Pak? Bahagia. Bahagia itu apa Pak? Ya itu tak ulang-ulangin supaya dia. Oke. Pulang, ketika dia pulang, 2 minggu kemudian saya telepon, yang terima anaknya, gimana nak Bapak? Pak, alhamdulillah Bapak ya sudah lumayan, tapi yang penting sekarang Bapak nggak marah, nggak suka marah. Nah, itu makanya ya itu tadi siar-siar saya paling ya kayak gitu, membuat mereka ini nggak masalah ketika dia itu menghadapi sesuatu yang enak maupun tidak enak. Karena ini semua datangnya dari Allah. Ya. Pasti enak. Itu. Jadi nanti insya Allah moga-moga saya juga bisa, kita itu tidak ada enak nggak enak, rugi atau untung, semuanya baik atau buruk, semuanya ternyata baik, enak dan wah masya Allah. Itu aja. Saya bisa sharing ini dengan melaksanakan mempraktekkan 7 IPH. Masya Allah, saya matur nuwun Pak Antono, Pak Ogo dan semuanya, Pak guru-guru semua, Pak Doni, saya Masya Allah, saya nikmat, Masya Allah. Gitu Pak Doni, kira-kira yang bisa saya sampaikan mungkin. Nanti kalau ada terbesit lagi apa yang harus bisa sampaikan, saya akan informasikan. Tapi clue-cluenya itu saya yang jelas mari kita tingkatkan lagi keyakinan kita sama Allah dengan yaitu tadi jelas-jelas sabar kita, syukur kita, sholat kita praktekkan sehingga tambah terus ini keyakinan kita sama Allah. Moga-moga itu saya minta maaf belum bisa sharing banyak dan mungkin kalau ada yang mau bertanya monggo. Oke, terima kasih Pak Raden. Sangat menginspirasi ya. Jadi Pak Raden ini memang salah satu jamaah yang sunnah ya. Kalau saya lihat saya lihat di Casingnya. Enggak, saya nggak pernah melihat kondisi ya, tapi saya pernah melihat Pak Raden itu memang casingnya ya seperti ini gitu toh. Otomatis beliau juga saya bilang orang-orang yang memang menghormati satu kayak contoh kalau sunnah saya senang kan dia on time, sholat on time gitu kan, rapat barisan. Jadi dia memang sudah punya itu gitu loh, udah punya dasar itu sehingga
satu adab-adab yang memang dilatih dengan keseharian itu membentuk satu pola akhlak. Nah, apalagi dihajar dengan kondisi ketahuitan. Saat ini ditambah dengan bagaimana how to do dari 7 ilmu penjernih hati sendiri, bahwa ya sebagai sangholik ya senang sekali diyakini gitu loh. Nah, kita yang kadang-kadang Seneng, sebagai makhluk seneng. ini ya yang kadang-kadang untuk menuju ke arah situ berat gitu loh. Padahal sudah disampaikan janji-janji Sang Khalik di dalam Al-Qur'an, dalam Allah bilang tidak akan menyakiti walaupun sebesar biji zarah. Allah akan mengurus terus menerus. Itu udah disampaikan semua sama Allah di situ gitu loh. Nah, emang harus dilatih. Yang tadi saya dapat dari keluh-keluhnya Pak Raden ini memang terus melatih, bahkan memotivasi anak, pasien untuk bahagia, bahagia, bahagia itu tidak marah. Itu aja cukup sebenarnya. Alhamdulillah dengan tidak marah itu insya Allah bisa mengarah menuju ke arah bahagia. Setuju, sangat setuju gitu. Karena marah itu sifatnya yang memang nggak pas bagi orang sabar itu bukan bukan marah rumusnya. Orang sabar itu adalah ya tenang, cool. Ya, dia kategorinya bisa dibilang menghormati setiap ketetapan-ketetapan Iya. nama Allah seperti itu. Nah, saya akan tanya sedikit nih sama Pak Raden nih. Apa yang membuat kondisi pada saat itu absolutely terhadap keyakinan itu kepada Allah? Sebelumnya kan Pak Raden belum menemukan apa ya? Kalau keyakinan itu kan tidak perlu pakai bukti sebenarnya ya. Keyakinan itu harus ada di dalam hati gitu loh. Nah, begitu dibuktikan harusnya makin hakul yakin, bukan yakin, hakul yakin. Aku Nah, yakin. yang membuat pertama jadi satu pegangan Pak Raden nih untuk bisa kita contoh gitu ya. Apa yang membuat ada satu biasanya ada merasakan satu klik gitu loh. Saya pernah merasakan hal itu juga dulu pada saat saya nangis dalam hati saya nangis dan saya menyesal di situ ketemulah langsung tuh seperti yang dibilang hadisnya dibilang jika engkau menghampiriku kata Allah, aku akan berlari gitu loh. Engkau satu hasta, aku satu depan. Jadi itu terasa sekali gitu loh. Allah lebih Iya. cepat daripada kita gitu. Nah, ada nggak case-case yang Pak Raden dapatkan gitu ya begitu dari mulai Pak Raden inten di klub sunnahnya gitu kan, terus masuk ridho Allah, kenal wali-wali kayak gitu-gitu gimana Pak? Bisa sedikit dikasih Iya. kisi-kisi. Iya, 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 iya. Pertama kali ketika saya mendengarkan tausiah Pak workshopnya Pak Ogo itu, saya sudah mulai ya ada, oh kok iya ya, kok udah ada apa ya isinya ya ya saja, nggak ada tidaknya. Ya Tidak ya bisa ya, menolak kayak berarti. gitu. Iya iya iya. Oke oke Dan oke. terus yang menarik lagi, nggak ngantuk, nggak bosan. Saya sempat ngajak teman saya pensiunan Dikdikbud itu, tak telepon teman saya, ini ada apa kajian bagus, ikut coba ini. Nah, tapi nah kalau bisa suami istri, tapi suami saya nggak mau. Ya coba dulu, kan tak kasih apa apa YouTube-nya Pak Oke dan sebagainya. Akhirnya dia ikut. Habis ikut itu tadi ya bilang gitu, telepon saya. Alhamdulillah, saya baru sekarang ini kajian mulai tanggal pagi sampai sore nggak ngantuk, nggak ngantuk. Iya iya. Karena memang apa yang diterangkan ini kayak kejadian sehari-hari, nggak Iya. yang apa ya setelah kita tahu apa saya merasa mereka itu tidak familiar dengan kehidupan sehari-hari aja tausiahnya. Jadi apa jadi kurang berkenan makanya ngantuk nggak interest kan gitu. Iya Dia iya iya. begitu ngajak suaminya aja seneng. Masya Allah. Nah, lah lah titik balik untuk kenapa harus saya tambah keyakinan itu dan sebagainya itu ya setelah saya juga di samping saya merasa tenang Oh, karena kunci. tenang mengenai janji-janji Allah itu tadi. Terus yang kedua
ketika saya itu tadi saya praktekkan betul bahwa dialog dengan Allah itu tidak hanya pas sholat saja. Ternyata saya minta itu walaupun ya Pak ya, walaupun itu yang telepon itu kakak saya, tapi sebelumnya saya nggak ada pikiran kayak gitu. Dari saya nggak minta sama dia, enggak. Sejak saya itu tambah yakin sampai ya yang jelas setelah saya ikut 7 PH ini, setiap hampir insya Allah setiap hari saya wajibkan diri saya untuk membaca Al-Quran dengan artinya sekarang ini. Dan artinya harus itu supaya ternyata dengan membaca dengan artinya tambah senang. Ada Masya Allah, ya Allah, matur ya Allah, ya Allah, saya Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, berilah kelancaran, kemudian untuk bisa membaca dan memahami Allah, ya Allah, hanya Engkau yang minta, gitu aja. Saya harus dan benar jadi mencintai Al-Quran. Jadi mencintai Al-Quran. Jadi kalau saya ditanya kok bisa tambah, ya karena memang terpupuk ketika saya sudah merasa tenang itu tadi, ujung-ujungnya ketika saya minta sama Allah nggak pas sholat itu kok langsung diinikan. Dan nyon sewu, saya ini kadang-kadang begitu ada harus misalnya bayar sekolah atau apa-apa, saya hanya ya Allah saya hanya berdoa gitu dan nggak tahu karena istri saya ini jualan nasi kebuli online maupun offline ya. Itu loh, kok ada yang pesen orderan ya. Bisa itu persis bisa aja. Masya Allah. Bahkan kan sekarang karena beliau sudah tidak karena Tupperware sudah nggak ada lagi, maka alhamdulillah partner saya ini kreatif thinking. Iyalah. Jadi ini nggak bisa, ini bisa, ini ya, waduh. Dan itu itu tadi ya, alhamdulillah. Partner saya betul, saya makanya saya ini satu lagi, saya ini terbiasa untuk melihat kebaikan orang saja. Karena apa? Orang jelek, menurut orang lain jahat apapun, kalau kita lihat kebaikannya, pasti kayak orang baik dia. Tapi walaupun dia orangnya baik kayak apa, kalau yang kita ingat-ingat kejelekannya, jadi dia orang jelek, jadi orang jahat. Dan nikmat itu. Makanya saya pernah cerita dulu ada salah satu jamaah Ridha Allah juga, dia ini Masya Allah pengen dizolimi atau pengen seneng karena merasa itu dari Allah, diuji sama Allah supaya nanti dipersiapkan di surga. Masya Allah sampai kayak gitu. Saya ya Allah maklum ya Allah. Jadi itu Pak Doni. Jadi ya yang jelas mindset kita itu tadi, mindset kita yang perlu mindset ya. Iya. Setuju sekali. Mindset penting itu mindset ya. Iya. Oke, di copy banget ya. Memang kalau kajian di 7 ilmu penceri hati itu ya merubah mindset ya, Pak ya. Yang tadi Pak Raden bilang nggak ngantuk, ya memang pasti nggak ngantuk karena di situ digebrak, satu dipahamkan, sehingga rohani itu terpancing. Karena kita belajar rohaninya di situ. Nah, pada saat rohani nyaman dengan kondisi itu, insya Allah itu cahaya ketemu cahaya. Disitulah yang namanya menjadi daya tarik gitu loh. Itu magnet. Betul. Hal karena itu memang ininya itu sesuai dengan kehidupan sehari, nggak
ini apa enggak apa kayak apa Ada istilahnya itu mengawang-awang gitu ya. gitu. Ini kejadian yang di hari yang biasa-biasa yang oh iya sehingga kita ini kita hanya oh iya ya, oh iya ya, gitu aja. Nggak ada yang bisa tidak Akhirnya bilang tidak ya, iya akhirnya semua. akhirnya jadi kan apa lagunya siapa Iwan Fals. Oh 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 ya Bung Kare oh ya karena itu terus. Insya Allah. Setuju Pak Raden. Memang saya juga begitu kenal ilmu ini sebuah ilmu yang sangat sederhana. Ya, Jadi sempat saya tanyakan ilmu ini kok sederhana sekali, tapi bagi saya cocok. Saya bukan orang cocok, pesantren, saya bukan orang cocok. santri, tapi kok pas gitu loh. Ya, Sehingga ya iya, iya. Lucu, mudah sama, ditadaburi sama, dan mudah sama. memang untuk dieksekusi gitu loh. Nah, saya pernah belajar bahwa suatu teori, jika teori itu dibuat semakin mudah untuk prakteknya, itu teori paling bagus. Saya bilang, ini paling bagus gitu loh, karena mudah dijalankan gitu loh. Betul. Nah, alhamdulillah kalau sudah mudah, nggak usah dipersulit lagi, tinggal lakoni aja, jalani saja. Nah, yes, yes. Enak, yes, enak. Yes. Saya ngeliat Pak Makanya, Raden memang salah satu memang praktisnya Pak mm-mm. Raden. Mulai saya kenal Pak Raden itu orangnya nggak senyum aja terus. Alhamdulillah. Insya Allah. Jangan sampai senyummu adalah tangisku. Wah. Ini ada pertanyaan nih Pak Raden nih. Pak Raden ada Ya, ya. pertanyaan di tulisan ini dari siapa nih? Dari Emma Boyolali. Pak Raden Ya. izin bertanya. Ditanyanya wirid apa yang dibaca saat jual mobil pagi diiklankan, sore sudah ada yang beli. Kebetulan saya juga ingin jual properti unit tambah modal usaha dan membayar amanah yang harus segera diselesaikan biar segera laku. Mohon tipsnya Pak Raden. Ya, bismillah ya. Wiridnya apa? Ah, Oh. ya, ya. Alhamdulillah Ibu, nggak pakai wirid-wirid saja. Oke. Kita ini hanya yakin sama Allah, minta sama Allah. Hmm. Niatnya Ibu apa, sepanjang itu niatnya untuk tidak urusan dunia dalam arti karena Allah, insya Allah Hmm. Allah tidak akan mengijabahi. Dan Hmm. ketika doanya Ibu atau belum bisa apa diizinkan sama Allah, itu Hmm. pasti yang terbaik dari Allah. Jangan Hmm. khawatir. Yang jelas di sini Ibu sudah berusaha berikhtiar, terus apa eh, dan dan ini dibutuhkan memang ya kesabaran. Kalau ibu itu diuji sama Allah kesabarannya, pasti diuji itu dikasih kejadian yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya. Hmm. Betul. Jadi kalau kalau terus cepat gitu, ya nanti mungkin ya makanya Allah itu memberi rezeki ya tidak dinyanya-nyanya. Hmm. Nyana-nyana. Jadi ya mungkin ya kita tingkatkan lagi sholat kita, apa zikir, zikir lesan, zikir perbuatan kita ini lagi. Ibu sudah zikir apa lesannya, perbuatan sudah. Tinggal dari Allah saja, kusnudan sama Allah saja. Jangan khawatir. Bisa. Itu yang terbaik kalau mungkin kalau ibu memaksakan apa ibu suka tapi Allah nggak suka. Gitu aja. Clue-clue kayak gitu itu apa untuk menenangkan hati kita supaya kita nggak marah, nggak sakit hati, nggak khawatir. Ya, Bu. Hmm. Jangan khawatir, Bu. Insya Allah apa dengan adanya Ibu bersabar dan bersyukur nanti Insya Allah itu juga apa bisa bisa laku sesuai dengan kehendak ibu dan juga mungkin juga harus make sense misalnya apa kondisi mobilnya bagaimana mintanya berapa memang harus make sense jadi Hmm. walaupun misalnya semua ini datangnya dari Allah mobil tahun apa misalnya 70 dan kondisi enggak ini mintanya 1 M misalnya gitu walaupun menurut Allah bisa tapi
Tapi ya itu tadi kadang-kadang kita sakit flu, batuk gitu. Ya Allah sembuhkanlah batuk dan fluku ya Allah. Sudah berapa hari ya Allah. Tapi esnya minum terus. Ini ya Hmm. mungkin itu ya belum bisa kan gitu. Kan nggak make sense gitu. Tapi Oke. eh, eh, dalam pertanyaan ibu tadi dikir apa sebenarnya ya setiap hari memang dikir saya dikir mengingat Allah terus karena apa sudah jelas dengan mengingat Allah hati menjadi tenang itu jelas di Al-Quran ada harus Hmm. saya usahakan setiap nafas saya insya Allah mengingat Allah gitu dan Masya itu Allah. saja itu banyak lupanya lupanya. Hmm. Ya, tapi begitu ingat saya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar astagfirullah gitu aja. Apa yang kita ingat gitu aja ya biar apa biar selalu mengingat Allah Hmm. Hmm. ya Hmm. Bu mungkin itu ya Ya. Bu saya minta maaf kalau mungkin belum sesuai dengan keinginan Ibu dan saya doakan insya Allah lah kita ini kan Hmm. harus saling mendoakan ya semoga apa yang diinginkan Ibu itu bisa sesuai dengan keinginannya Ibu. Begitu Ibu. Ya, oke, terima kasih Pak Raden. Mungkin dari pemirsa Zoom di sini ada yang mau langsung bertanya dengan Pak Raden atau bisa langsung ditulis di obrolan. Nanti kita bacakan. Oh, terima kasih Pak Raden, katanya Bu Emma Boyolali Ji, sama-sama. Bu Iman. Nah, Masya Allah sehat semangat ya Bu Pak. Bu, karena iya. Allah ya. Oke. Pertanyaan saya lagi satu lagi Pak. Jadi berapa Bapak punya downline nih dari tim Suna yang sudah berkolaborasi dengan Tujuh Ilmu Penyeri Hati nih dengan bimbingan dari Ustadz Toke nih. Downline ini sebetulnya nggak banyak. Artinya ya saya ini kan ketika dimanapun tempatnya gitu ya. Dimanapun tempatnya gitu. Saya Iya. selalu berbagi kayak begitu. Saya Yes. berbagi kayak gitu. Ya jadi saya di Jakarta ketika ketemu siapa. Saya ketemu bahkan di grup-grup SMP SMA saya juga saya apa share juga apa eh, video-video YouTube anu Pak Oke terus apa Pak Guru dan sebagainya ada Mhm. ya kita hanya share saja gitu loh jadi Oke. nggak menginginkan untuk ini nggak nanti tergantung apa nanti kalau ada yang seneng ya alhamdulillah kalau nggak apa-apa Tetap jadi menyampaikan ya. menyampaikan kita oh sampai sekarang pun ketika di masjid ini saya juga tetap menyampaikan itu tadi. Itu Ya. karena make sense sekali. Action ya. Makanya mereka mesti tinggi itu aku ya irian aku. Aku ya saya Ilmunya alhamdulillah. tinggi. Makanya Eh, makanya downline saya sekarang ini masih berkutat semoga saya mau benar-benar belajar dulu dari diri saya sendiri dulu sehingga iya. hmm, belum bisa untuk apa mengadakan apa ya, kayak kajian dan sebagainya ini belum bisa karena memang belum saatnya ya jadi saya hanya ya berbagi dari apa mereka-mereka yang pengen berikhtiar untuk diobati terus Iya. eh, ketika berkunjung ke mana saja saya selalu memberikan apa ilmu-ilmu dari 7 IPH ini. Oke. Jadi tiada kata waktu kosong tidak menyampaikan tujuh ilmu penjernih hati ya, Pak Ya, Raden ya. ya, ya, ya. Itu kebaikan Begitu semua ada lah. kesempatan langsung sikat gitu aja. Ya Oh, MOB itu, terutama MOB, iya. MOB terutama ya. MOB. Ya, Iya, MOB iya, itu iya. saya kan sarana saya tak retek-retek gitu. Tukang Ah, ah, ah. parkir, tukang apa, terus Gitu. apa saya di hotel ini nanti eh, apa bellboy atau apa yang menurut satpam dan sebagainya saya ini
Kenapa tuh Pak anu? Saya pengen MOB kayak gitu. Apa itu Pak? Membuat orang bahagia. Kayaknya, Heeh. kayaknya apa? Kayaknya saya ini nyenengin sampean, tapi ternyata nyenengin saya sendiri ya bilang gitu. Oke. Iya, Terus iya. dia kan udah pokoknya kamu kalau pengen seneng kamu nyenengin orang banyak. Alhamdulillah. Ya, Oke. kemarin tuh kebetulan ada safarinya Pak Ogo di sini juga kebetulan ex teman-teman kantor, ada teman kantor yang dia apa takmir masjid gitu ya, saya iya boleh nggak dakwah di sini Ustadku ini. Oh ya, alhamdulillah positif sekali, pengen besok lagi di apa di ini lagi ya, alhamdulillah ya itu hanya ya bisanya sementara itu saja. Tapi saya Iya. berharap nanti bisa ya bisa berkembang lah, berkembang. Saya yakin insya Allah. Ya, insyaallah. Iyalah, haruslah Pak Raden harus berkembang di Semarang. Semarang itu insya Allah nanti Semarang kita coba lihat bagaimana kan janjinya di HUT waktu itu ke-19 Semarang itu akan besar insya Allah. Tinggal bagaimana tim dari Semarang itu berkolaborasi dengan baik, saling bermanfaat, saling mendukung, terusnya tuh kok ya intinya tidak apa ya tidak ada punya keinginan yang macam-macam selain mewujudkan keinginan Allah itu aja. Iya, terus itu aja. Cukup itu Iya, aja. iya. Insya Allah. Karena kita memang tidak bisa apa-apa pula. Mau ngapain? Siapa sih kita? Kayaknya kepleset sedikit berbahaya bagi pendawa-pendawa itu sangat Oh berbahaya. ya, satu lagi Jadi, ada lagi lagi. ya, monggo, Ada monggo. istilah, ada istilah lagi ya. Kenapa kita harus merubah mindset? Ya keyakinan itu tinggi. Gini, gini. Hmm. Kayak orang-orang yang bisa bisa eh, menjilat menjilat besi yang dibakar sampai panas dijilat nggak apa-apa. Itu karena dia mengubah mindsetnya. Dia Hmm. jadi kekuatan pikiran itu ya. Hmm. Dia nggak melihat itu api, tapi dia itu melihat es krim. Oh, bisa Jadi gitu ya? ketika dia jadi nggak terasa apa-apa karena itu di otaknya dia itu es krim. Oh, bisa Ya, gitu ya? iya iya. Lah makanya itu saja bisa. Bagaimana kalau kita ini Allah ini, nah gitu loh. Oke. Oh, absolutely ya. Hmm, Absolut, absolut. Allah absolut hmm, ya, gitu ya. iya, wes itu hanya Allah nggak ada. Hmm, 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 hmm. Betul, betul, betul. Setuju sekali itu. Gitu loh. Jadi Hmm. jadi bagaimana day by day ini kita tingkatkan keyakinan kita, ya kita selalu mengingat-ingat terus itu. Kenapa di awal kamu akan mengingatku akan menjadi tenang. Nah, benar. Hmm, 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 hmm. hmm, Sangat-sangat setuju saya tuh. iya. Begitu pengen Sangat marah setuju. gitu, ingat Allah. Ya, ya, Astagfirullahaladzim. ya. Terus pokoknya sekarang itu eh terus mikirnya ya nggak ada yang nggak enak-enak semua lah. Ya, Karena ini ya. semua jadi kita hanya jadi hambanya Allah dan kita nggak bisa Hmm. apa-apa. Kita Ya. dulunya dari Allah, kembalinya dari Allah. Hmm, hmm. Gitu aja. Dan Oke. clue-clue yang lainnya seperti kalau kita mendekati api, semakin dekat dengan api semakin panas. Kalau kita mendekati Hmm, Allah, semakin dekat dengan Allah, kita menjadi tenang. Kalau kita hmm, mendekati Allah, biasa belajar apa? Belajar agama kan? Gitu itu hanya. Kalau hmm, saya melihat audiennya itu mereka bagaimana, stratanya bagaimana. Tak masukin hmm. ini dulu. Saya biasanya gitu. Oke, Kalau oke, bisa ketemu orang-orang itu. oke. Kalau secara hubungan keluarga gimana? Harmonis ya, Pak Masya Raden ya? Allah, harus harmonis. Banyak orang Harus. sirik loh ngeliat Pak Raden loh. Banyak yang sirik Eh, loh ngeliat Pak Raden Ya, sama Bu ya, Lulu. alhamdulillah, alhamdulillah. Ya,
Tuh kan langsung nempel kan. Alhamdulillah ini partner saya setiap hari itu wadah ada saja Allah sayang sama saya ya Allah Gusti. Iya, 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 Dia iya, juga iya. karena Saya tahu apa betul. beliau juga apa ya karena kita ini juga saya menyadari saya jarak umurnya kita juga berbeda dan sebagainya tapi perbedaan itu menjadi indah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hmm. Ya, memang harus dimulai dari keluarga dulu sebelum ke Ya. orang lain. Saya ngeliat benar-benar saya sirik kalau ngeliat Paraden sama Bu Lulu kayaknya pacaran terus gitu loh. Lah, saya juga nganu sirik juga. Lah, ini lagi-lagi tambah lagi. Ini. Yo. Kalau kita itu merasa teraniaya atau di apa disakitin siapapun itu apa Yes. nah itu doa sama Allah untuk husnul khotimah yang baik-baik aja Iya, iya. Oh, sehingga saat posisi kita saya itu terzolimi. Ya, oke. Iya, iya. Kayak pelajaran merasa Ustadz Taufik itu. terzolimi. Betul. Iya, Iya, disampaikan itu. terzoliminya tidak harus sama orang lain bisa dari anak kita itu melakukan tindakan yang unpredictable yang tidak membuat kita menjadi ini kan juga terzolimi juga itu. Kita Oke. langsung doa sama Allah, kita nggak marah sama anak kita. Oke, oke, oke. Itu tidak ada ijab itu ya. Orang dizolimi Hmm. berdoa tidak ada ijab itu. Insya Allah. Tak tertolak. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Oke, 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 oke. Oke, pemirsa Zoom malam hari ini, monggo yang mau punya Jadi monggo permasalahan kita berbagi sedikit Pak, sama, monggo apa yang bisa saya mungkin bantu. mau didiskusikan di sini, monggo, atau mencari bagaimana sih how to do, 7 ilmu penceri hati itu kan ilmu yang sederhana sekali gitu loh. Tapi kadang Iya, orang mencapai ke arah keberserah dirian aja susah banget gitu loh. iya, iya, iya. Padahal kita ngaku la haula nih yo. Ngaku nih manusia nih la haula la hawla quwata tidak ada daya upaya. Tapi yang Supaya bersalah diri angel bener loh. Angel tuh. inna inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati katanya begitu katanya gitu. Tapi begitu ini lupa sama Allah. Nah. Kan gitu. Itu salah satu juga itu inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Sholatku, hidupku, matiku ya untukmu ya Allah. Iya, iya, Lupa iya. kita kadang-kadang. Masya Dan Allah. dari ajaran-ajaran yang di 7 ilmu penceri tadi khusus yang dibawa Pak Guru itu ya, yang paling menurut Pak Raden itu mengena sekali di situ. Dan terjadi perubahan yang istilahnya drastis lah dari sisi Oh, paradigma. wah, Masya Kira-kira Allah. Wah, yang nggak mana ada tuh yang Pak? dulu. Nggak. Semua nganu. Semua ya, karena ya. Semua kena semua. Karena Karena kan dari 7. memang itu nganu ber, berkesinambungan. Kita mau mulai dari mana dulu? Ikhlas. Oke. No, ujung-ujungnya juga tawakal, Ya salam apa hati. sabar, terus bersyukur dan sebagainya. Mulai dari manapun semua akan apa terkoneksi dengan itu ya dan ujung-ujungnya apa yang diingin Allah itu sebetulnya hanya eh, apa takwa saja sama Allah sehingga muncullah akhlak yang baik itu tadi. Kalau kita sudah akhlak yang baik, kita melihat kemana-mana sudah Allah, kita pasti eh, diri kita sendiri itulah surga dunia kayak gitu. Itu sebenarnya surga dunia menurut saya. Dan surga itu tidak harus di sana dulu. Di sini ada surga yang bisa kita gali ketika kita ini selalu be positive thinking. Makanya anak yang soleh dan solehah itu kenapa selalu berpikir positif? Karena dia selalu be positive thinking, dia pasti be creative thinking. Dia nggak pernah berpikir negatif, dia positif terus. Karena positif terus dia kreatif. Ketika dia mengalami kejadian yang ini, wah ini tak coba yang ini ya. Sehingga nyari terus. Karena positive thinking, dia pasti produktif. Di mana saja dia bisa apa me,
mengkreat sesuatu, ide-ide apa saja yang mungkin bisa membuat kita nggak boring dan sebagainya. Itu anak yang soleh, dan soleh itu goalnya kayak gitu, akhlak takwa sama Allah dan akhlaknya Masya Allah. Makanya pesan saya kita sharing ini, anak kita ini kuatin agama, terutama masukkan ini. Saya berharap nanti juga ada kajian-kajian untuk anak-anak untuk 7 IPH ini. Nah, sekarang di Semarang itu sudah ada Gen Z itu kemarin itu ada beberapa ini ada kajian untuk anak-anak remaja, dan itu moga-moga mereka kita ciptakan anak-anak yang ya berakhlak yang baik, karena belum tentu kadang-kadang dia belajar agama tapi mungkin menghafal dan sebagainya, tapi attitude-nya kurang begitu baik. Makanya kalau kita bisa memberi mereka input yang positif tentang akhlak, tentang ya unggah-ungguh dan sebagainya, ya mungkin insya Allah bisa better dan kita gitu loh. Anak-anak ini mungkin kualitas keimanannya akan lebih bagus daripada kita nanti. Gitu Pak Doni. Halo? Halo? Loh. Ada masalah sinyal kayaknya Pak Raden, Pak Doni. Ini ya, boleh ya. saya nanya nih Pak Raden, saya udah raise hand tuh. Ya. Saya Tatang Pak Raden. Oh, Pak Tatang. Dari Bogor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, saya senang nih dengar Pak Raden nih, testimoninya luar biasa. Alhamdulillah. Allah yang luar biasa sudah membuat Pak Raden luar biasa. Yang ingin saya tanyakan adalah perjalanan Pak Raden sampai pada titik punya keyakinan yang seperti sekarang itu seperti apa. Nah ini kan kita tahunya yang jelas itu harus seperti tadi Pak Raden bilang, day by day bagaimana kita memupuk agar kita punya keyakinan yang luar biasa. Nah yang ingin saya tanyakan, prosesnya dari awal Pak Raden memupuk keyakinan sampai pada titik seperti sekarang itu seperti apa perjalanannya? Terima kasih. Matur nuwun. Ya, bismillah ya. Seperti yang saya katakan tadi, perjalanan ini alhamdulillah Allah memberi kemudahan saya untuk sekarang masih belajar yakin, karena kadang-kadang masih ada sedikit yang tambahin lagi dengan keyakinan, yaitu dengan apa? Selain setiap hari membaca Al-Quran, dan artinya meningkatkan kualitas sholat saya, meningkatkan kualitas kesabaran saya, meningkatkan kualitas keikhlasan dari 7 IPA itu tadi. Dan yaitu saya punya kayak punya kayak kepean gitu, kepean itu bahasa Indonesianya apa ya? Punya contekan gitu ya, punya list ya. Oh, ketika saya merasa mau marah dan sebagainya, apa yang harus saya ingat-ingat, seperti Allah bersama-sama orang yang sabar. Allah suka orang-orang yang bisa menahan marah. Itu hal itu tak teringang-ingang. Saya kayak misalnya belajar 3 kali 3 9. Itu ini 3 kali 3. Oh ini 9, yang bisa kayak gitu. Jadi ini saya apresiasikan kepada
apa clue-clue yang saya ingat, yang mudah saya ingat, yang menurut saya itu membuat saya lebih tenang. Jadi apa yang jelas apa membuat, bukan menggampangi masalah, tapi kita hanya ya karena kita sudah yakin sama Allah, kita dasarnya adalah ya kita sudah yakin, kalau kita sudah yakin seluruh kejadian yang ada di bumi ini itu sudah atas izin Allah, kita apalagi yang harus kita khawatirkan gitu. Begitu apa? Baik, terima kasih Pak Raden. Ini perlu saya perdalam lagi, tapi nanti biar ini jadi PR saya ingin Iya. apa namanya memiliki satu bukan berarti sekarang nggak yakin, tapi Ya. bagaimana keyakinan itu bisa benar-benar terbentuk ya. Kalau bulat itu bulat, nggak ada penjol-penjolnya gitu loh Pak Raden. Bulat, udah benar-benar bulat keyakinannya gitu. Jadi nggak ada penjol-penjolnya sedikit pun gitu. Jadi memang masih menuju ke situ, Pak. Masih menuju ke situ. Karena masih belajar. Karena begitu kita sudah bulat itu kalau kayak matahari sudah jam 12 siang. Tidak ada bayangan. Jadi lurus. Nafsu juga udah nggak ada, dia tenang. Ketika ada bayangan maksudnya ini bayangan itu ada keinginan yang apa dan sebagainya. Kita hanya fokus sama Allah saja. Ya. Itu nanti saya masih belajar untuk bisa kayak gitu. Karena saya kalau sudah kayak begitu, kalau di Jawa itu namanya idu geni. Ucapannya sudah sakti, jadi kenyataan nanti. Dan mikirnya juga harus baik-baik, batinnya juga harus baik-baik. Karena begitu dia mikir batin yang batin dalam hati sesuatu yang nggak baik, taruh kata misalnya ada motor lewat kenceng, itu dia dalam hati anak itu kok naik motor kok kenceng lalu jatuh, gimana? Jatuh beneran. Karena sudah menjadi kekasih Allah dia. Dan ada kayak gitu, saya yakin tak yakini ketika kita itu sudah istiqomah sama Allah. Sudah jam 12 siang itu sudah tidak ada bayangan. Kita lurusan bayangan itu tadi. Makanya ini prosesnya dengan adanya mungkin nanti banyak Allah juga memberikan masalah-masalah yang menurut saya latihan dari saya untuk lebih nanti bisa tambah yakin lagi. Itu aja, Pak. Ya. Betul suwun. Om Oni, terima kasih. Tadi lagi Om Oni hilang sinyal, kayaknya Abah langsung nyelonong nanya ke Iya. Salam buat salam buat sampingnya Pak Raden. Mbak Lulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Tatang. Ya, sama-sama. Silakan dilanjut Om Doni. Iya. Belajar terus Pak Tatang. Belajar terus dikasih Allah juga terus, masalah-masalah terus selalu ada terus buat kita tambah deket kok Pak Tatang. Amin. Mbak Lulu. Suwun. Alhamdulillah, ada masalahnya, ada partnernya nih, soulmate kedua nih. Kalau udah kompak begini enak jalannya, ilmu kereta makanya. Kadang juga beda persepsi kok Pak, kadang-kadang sering, tapi dialog. Maunya Pak Raden apa, maunya kita apa, terus kita tanya sama Allah, maunya Allah gimana gitu. Jadi kan kita nggak ngerti ya, ngedidik anak itu hanya sebatas ilmunya kita kurang gitu. Jadi kita ini cuma bau-bau pondok doang. Lah anak pondok itu gimana? Lah anaknya juga dikasih tahu pengenmu gimana. Yuk kita sujud sama Allah semua, kita pasrahkan sama Allah, karena kita nggak ada gaji, punyanya rezeki. Karena orang-orang yang punya gaji itu belum tentu dia juga punya rezeki. Jadi hal itu kita utarakan. Terus kalau ada kajian Pak Oke gitu, mungkin Pak Doni dan Pak Tata ngerti. Mesti saya ngajak anak saya.
Atau mungkin ada Pak Oke, saya ngajak anak saya gitu. Siapa tahu dengan sering mereka mendengar, bukan dari kami, dari sumber-sumbernya itu akan terbentuk pikiran-pikiran. Karena hidayah kan kita nggak tahu ya, yang putar balikkan itu Allah gitu. Iya, Jadi nggak ada betul. tuh model anak yang minta, kalau nggak minta sampai nangis-nangis gitu, nggak. Terus begitu dia meninggalkan sekolah yang kemarin di UNS, pindah sekolah baru, dia datang itu dengan keyakinan saja. Aku yakin Allah ngebimbing aku. Udah gitu aja. Dan keyakinan Mantap. itu kita kasihkan ke anak kita 99%. Satunya itu jadi urusan Allah dan dirimu. Karena ada namanya jalur langit. Banyak orang itu yang tahu-tahu diem aja, tapi sukses ada. Tapi ada yang saya berdoa betul-betul gitu. Itu juga nggak dikasih Allah kesuksesan. Berarti kesuksesan kan hanya di mata kita. Pak Guru tuh pernah cerita, ada gelas dikasih sendok, dikasih sedotan. Matanya kita kan lihatnya besar terus kecil. Di dalam air dan di luar air. Sama. Jadi mata kita ini harus kita kontraskan sama Quran sama hadis. Kalau nggak sesuai sama Quran, apa yang dibicarakan, coba kita cari ke hadis. Kalau hadis nggak ada, kita cari ke ijma. Kalau nggak ada, kita cari coba para wali-wali Allah seperti apa. Datanglah wali-wali Allah, Pak Oke, Pak Guru, gitu. Itu petunjuk. Jadi kita bersyukur ketemu orang-orang yang disayang Allah, itu bersyukur banget. Karena tidak semua orang ketemu orang-orang yang tadi loh, ruh dapat cahaya itu, kita bisa nggak menerima cahaya. Karena ada cahaya yang dipantulkan, ada cahaya yang bisa diserap, ada cahaya yang sama sekali hilang. Nah, kita dapat cahaya itu bisa diterima nggak? Saya juga ngomong sama suami saya, tenang aja. Kenapa? Karena kita hanya menjadi pelantara anak itu saja. Selebihnya anak itu adalah titipan Allah. Ada orang yang nggak dikasih anak, apa dia nggak dikasih rezeki? Yuk, dikasih. Gitu. Kayak Pak Doni anaknya banyak itu di pondok, berapa puluh orang. Tapi sampai sekarang yakin loh Pak. Insyaallah. Nah, keyakinan itulah yang akhirnya harus diuji dulu. Jadi Pak Tatang tadi pertanyaannya gimana? Ya terus diuji terus sama Allah. Dan setiap hari begitu buka, katanya Pak Raden begitu buka pintu tuh, katanya kalau ketemu saya, selamat datang cobaan gitu katanya gitu. Karena ya itu tadi selalu pasti dicoba. Kadang perempuan selisih garam sedikit aja bisa jadi masalah. Ngomong dikit jadi masalah. Lah itu tadi ternyata kalau nggak dibuat masalah ya nggak jadi masalah gitu. Intinya dialog. Sekarang udah dialog aja. Dialog aja. Gitu. Itu Pak Doni. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Lulu, Den. Benar-benar antara direktur dan sekretaris kompak gitu loh. Masya Allah. Oh iya. Ini loh keluarga harmonis ini loh. Ini ngaji bareng. Pak Doni, tadi bilang kalau saya ini yang sunnah gitu. Alhamdulillah Pak, ini ya memang casingnya sunnah ya. Tapi setelah ikut rujuk IPH ini, sekarang ini saya sudah nggak melihat itu semua karena saya merdeka. Kalau gini, kalau saya jadi supporter PSIS, begitu PSIS melawan siapapun, kalah atau menang, PSIS is the best. Ya, karena saya sudah ngotakkan sendiri, limited saya nanti itu. Ya. Begitu tak buka ini, mana yang mainnya bagus, ya ini yang saya kasih jempol gitu aja. Gitu loh. Dan nggak jelek-jelekan yang itu, enggak, itu baik semua itu nanti, gitu loh. Kalau ternyata yang masuk surga orang ridho Allah, ya berarti kita gitu kan. Amin. Ya, karena surga itu hak prerogatifnya Allah, dan hak prerogatif itu bisa dilihat kualitas orangnya, gitu aja. Kalau nggak pantas ya kita minta sama Allah untuk dikasih petunjuk. Pantasnya gimana ya Allah? Saya yakin semua saudara RA akan masuk surga jika 7 IPH-nya dipraktekkan semua. Udah gitu aja. Ya itu jaminan, insya Allah itu. Itu garanti, insya Allah. Bagi yang mau. Itu kan pilihan.
Dikasih pilihan, semua murid Iya. pun dikasih pilihan. Padahal Pak Guru sudah berdoa, Pak Guru sudah dikabulkan doanya. Siapa yang mau ikut, monggo. Kalau nggak ikut, ya nggak apa-apa. Maksudnya Apa gitu. Kayak pilihan. Nabi siarnya kan gitu. Nabi mensiarkan saja, nggak apa, terserah mau ikut nggak apa. Bahkan yang ngelemparin Nabi sampai ini apa, Iya. gitu Oke. aja. Oke pemirsa, Zoom malam hari ini yang monggo yang mau bertanya langsung dengan narasumber, silahkan langsung unmute. Mungkin yang dari Jogja, dari Jakarta, atau dari Rumah Sehat, MK. MK ada pancingan biasa pertanyaan bagus-bagus ini. Monggo di unmute ya, sebelum kita selesai sebentar lagi menuju jam 10 malam. Eh, Enak ya Pak Doni. Kalau kita izinnya? membicarakan kayak gini nih ya, enak ya. Masya Allah ya. Iya, ini kan Pak obrolan Doni. kehidupan. Obrolan kehidupan yang sehari-hari kita Menarik. jalani, tapi merefer dari pedomannya. Iya. Karena Al-Quran. Nah, kalau kita berjalan pada pedoman, insya Allah itu ya memang sesuai. Insya Allah, dan kesesuaian itu pasti nanti akan membuahkan satu cahaya-cahaya. Karena di situ Iya. memang ada kebaikan-kebaikan. Karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang ikhlas sampai ke Allah, kita nggak pernah tahu. Iya, Begitu iya, terus iya, berbuat iya, baik, iya, bersihkan hati kita, yang disitulah dengan penuh keyakinan. Insya Allah, karena petunjuk itu akan hadir pada hati yang bersih dan pada orang yang yakin. Nggak mungkin petunjuk terus itu datang kepada orang yang tidak yakin. Karena buat apa didatangkan petunjuk, nanti nggak dijalani gitu loh. Nggak yakin. Kalau yakin, insya Allah. Allah janji kok di situ. Nah dari situ, mari kita sama-sama tingkatkan kadar keimanan kita. Kalau keimanan tidak perlu bukti, tapi begitu sudah terbukti, aku harus semakin beriman. Semakin tenang. Karena wali-wali Allah tidak ada bersedih hati dan khawatir. Karena dia terus menerus. Alhamdulillah, selamat malam Bu Ervina. Monggo mau bertanya langsung. Mohon izin mau bertanya dengan Pak Raden. Ibu. Pak Raden dan Bu Lulu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. matur nuwun. Ya. Mohon maaf mau nanya nih, tadi kan Mbak Lulu bilang, siapa tahu aja orang ridho Allah nih yang akan masuk surga. Nah, eh, saya udah menjalankan di ridha Allah ini, alhamdulillah sudah berjalan hampir 1 tahun. Nah, banyak yang dirasakan perubahan yang ada. Nah, ternyata pada saat udah terima nih kenikmatan dari Allah, terus ya Allah uji lagi, terus berserah lagi, kok tambah ke sini diuji lagi gitu. Nah, sampai pada di posisi yang ya Allah maksud Allah nih apa sih gitu. Nah, mungkin kiat-kiat dari Bu Lulu sama Pak Raden apa yang jadi tambah untuk memantapkan para apa ya jemaah termasuk saya terutama jemaah ridha Allah yang memang benar-benar untuk menjaga keistiqomahan. Jangan ada lagi maksud Allah apa ya gitu. Bu Lulu, Pak Raden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Raden, dilanjutkan. Bismillah ya. Ibu, sebetulnya ya makanya Allah kan yang membolak-balikkan hati kita ya. Jadi ketika kita sudah sadar itu, oh Allah itu membolak-balikkan hati kita ini pasti. Kalau sudah sadar itu, insya Allah kita nggak masalah. Karena kalau perang kita sudah tahu senjatanya musuh itu sudah tahu. Jadi apa ininya itu kita sudah. Tapi kembali lagi, sulit atau tidak itu Allah tergantung prasangka hambanya. Susah banget berprasangka Jadi, sama Allah. Jadi kalau hambanya curiga, diuji curiga yuk. Iya itu tadi. Sehingga kita sendiri kalau begitu udah itu Allah maksudnya apa ya? Oh berarti Allah ini maksudnya saya harus sabar dulu ini ya gitu. Bahkan itu bisa dilakukan berkali-kali. Karena ya lawang
Lawang kita itu lawang kita itu nggak tahu, nganu. Siapa tahu pada saat itu memang kita ini belum diizinkan sama Allah itu bukan waktunya itu untuk diizinkan, tapi nanti pasti diizinkan sesuai dengan janji Allah. Gitu. Jadi mungkin kita kuatin terus, kita kuatin apakah nanti kesabaran kita diperbaiki lagi, keikhlasan sholat kita itu aja, kita hanya itu saja Ibu. Jadi dan jangan lupa bahwa ketika kita ada masalah ini kita sudah yakinin bahwa Allah akan meningkatkan derajat kita. Pasti baik untuk kita. Itu aja. Jangan sampai istiqomah ya Pak. Istiqomah. Jadi kalau misalnya begitu ada bisikan-bisikan pikiran ya, ini yang membuat ini Bisikan-bisikan itu. Yang bisikin keseluruhan pikiran kita sendiri itu tadi. Itu dihilangkan langsung aja. Buseknya pakai istighfar. Pakai istighfar, pakai ini. Karena gunanya selalu mengingat Allah setiap nafas kita itu ya ketika ada pikiran bisikan yang nggak baik itu kembali lagi gitu. Makanya saya punya clue-clue untuk bisa memotivasi saya sendiri untuk selalu berbuat kebaikan. Ya apa tadi? Ya itu tadi Allah bersama-sama orang yang sabar. Allah akan menambahi nikmat kita kalau kita bersyukur. Hal-hal seperti itu harus kayak ya itu tadi apa yang hafalan kita untuk 9 kali 9 ada 81 lah. Itu sudah ada ininya. Jadi ini gitu. Jadi kita mengingat yang pasti Allah pengen apa ya? Aku harus sabari. Oh aku harus ikhlas sih. Benar Bu. Itu tadi yang saya katakan. Maksud Allah apa ini? Ujiannya datang lagi gitu ya. Iya enggak apa-apa. Kalau sehingga kita ini sudah sudah terus imun, kita sudah nanti otomatis. Berarti Allah nanti akan menghubungi. Gitu aja. Iya. Ya Bu, jangan pokoknya terus Ibu itu terus apa yang harus mengingat kebaikan itu terus aja Bu. Insya Allah Bu, nanti Allah akan kabulkan semua doa-doanya Ibu ya Bu. Itu yang jam terbangnya bagus Bu. Kalau aku gini aja. Kalau kan satu ya, kita tuh punya Nabi namanya Nabi Muhammad ya. Terus kita harus percaya Nabi-Nabi terdahulu juga diuji. Lah kita nih siapa? Pengen surga kok nggak diuji. Betul. Kita mau ngapain gitu loh. Tiba-tiba dosanya banyak, pengennya macem-macem, matinya enak, masuk surga. Kita nih siapa gitu loh. Jadinya di Al-Imran, keluarga Imran juga diuji, Maryam juga sekeluarganya diuji, Nabi Nuh diuji lewat istri sama anaknya ya. Jadi kita kalau sudah nggak kuat, kita selalu ngomong gini, kita itu punya Allah. Udah, jadi jangan pernah bilang nggak kuat gitu. Siapa? Dimusuh siapa? Kita baru dimusuh satu keluarga, ada dimusuh satu RT, ada satu RW. Nabi Muhammad tuh dimusuh satu Mekah, sampai dia hijrah ke Madinah. Jadi saran saya, kalau di zona aman, di kota itu jenengan tidak aman, dikasih Allah rezeki hijrah saja. Di mana? Di Saung Bogor. Itu malah hijrahnya enak, dekat itu sama yang Jadi jalan satu-satunya yaitu tadi kita dikasih Allah akal tadi gitu. Kok aku nggak nyaman ya sama si A si B. Kalau imannya udah kuat deketin terus, tapi kalau nggak kuat, ya Allah aku nggak kuat ya Allah, tolongin aku ya Allah. Itu aja. Nanti itu Allah akan menghijrahkan. Mungkin hijrah pikiran, hijrah perbuatan, hijrah lewat pertemanan gitu. Dan kita mau pindah di dunia mana aja, selalu ada masalah. Jadi selamat datang masalah. Jadi kita tuh bahagia gitu. Karena kalau udah nggak ada masalah, ada yang sampai jenazah dikubur aja, mau mati banyak masalahnya. Lah, auzubillah min dzalik, semoga kita nggak dapat cobaan itu gitu. Kita hanya dapat cobaan di dunia untuk apa? Melangkah ke dunia selanjutnya untuk lebih baik. Jadi kita ngerti, habis ke alam rahim, ruh rahim, kita ke dunia nanti alam kubur, alam barzah,
Jadi kita ngerti kok Pak, ini cuma dunia aja sementara gitu. Kalau dulu tuh saya senang tampil di depan gitu-gitu. Setelah lihat di ridho Allah ini, siapa yang tampil ke depan nggak masalah. Yang penting apa? Yang penting aku diridhoi Allah. Udah gitu aja. Semakin banyak tampil di depan, semakin banyak waktu yang dikorbankan, semakin banyak ini sunah-sunahnya juga akhirnya nggak terdapat semua. Nah, jadinya gitu. Jadi sama. Kalau pemimpin rumah tangga bapaknya, kalau kita mau protes, anggota DPR protes, ya kita lewat jalurnya. Aku tuh kepingin loh, kamu gini, gimana ya? Gitu. Terus nanti kalau suami saya bilang, yang ini aku nggak bisa, yang ini aku nggak bisa. Oh ya udah, berarti yang ini sama ini aku yang lakuin ya, gitu aja. Kan kita job deskripsinya harus jelas di depan Allah. Gitu. Jadi akad itu dibuat di awal, bukan di akhir. Kalau di akhir kita nanti nggak dapat pendaftaran yang bagus. Gitu. Jadi niat rumah tangga ngapain gitu. Oh kita sama-sama lihat ridhonya Allah. Ya itu tadi Pak Raden bilang ngelihat baiknya aja. Jadinya tuh ke depannya enak. Kalau lihat buruknya buruk terus. Dan masalah gitu. Lihat hikmahnya masalahnya apa. Kalau hikmahnya bagus, minta sama Allah ya udah jalan aja. Iya. Udah gitu aja. Sip. Luar biasa. Terima kasih Mbak Lulu. Maaf ya Bu, kalau belum Maaf ya Bu, bisa. kalau belum sesuai keinginan mungkin. Ya jelas diterima dulu kayak Pak Oke ngasih tahu kalau dikasih pulpen, dikasih orang bilangnya apa? Alhamdulillah gitu. Ya udah, sama begitu ada masalah. Kayak tadi ada ibu, ada mobil propertinya belum laku gitu. Ya udah dipegang, baca Al-Fatihah, minta sama Allah yang terbaik. Ya Allah, aku mau jual properti ini untuk membayar hutang-hutangku ya Allah. Tapi jika tanpa menjual ini, hutangku lunas dengan seizinmu ya Allah. Ya, aku mohon pertolongan gitu. Makanya Pak Oke selalu bilang, 5 juta nggak ditolong Allah sama 2 miliar ditolong Allah, lebih mudah mana? Ya kan lebih mudah 2 miliar ditolong sama Allah. Jadi mintalah pertolongan sama Allah. Allah itu punya 99 nama yang cantik. Jadi kalau butuh duit, Allah Maha Kaya. Butuh pertolongan, Allah Maha Baik. Mau memberi jalan keluar. Allah Maha Hebat, Allah Maha Pendidikan. Jadi mintalah disertai dengan doa-doa Asmaul Husna sebelumnya. Dan diakhiri dengan kalimat, aku pasrah kepadamu ya Allah. Atas takdir yang kau berikan kepadaku. Selebihnya, aku hanya menjalankan takdirmu. Yang Bapak terakhir tuh yang paling saya senang, Bapak selalu ngomong waspada. Ya itu plan A, plan B. Jadi waspada itu ada plan A, plan B. Jika mobil nggak jalan, properti nggak jalan, maka aku yakin yang ketiga, ada rezeki bukan gaji yang akan sewaktu-waktu datang melunasi hutangnya itu. Kebetulan anaknya sukses langsung datang nawarin ibunya, Bu, ibu ada hutang, ya tak kasih. Pada saat kita mati pun, kita akan diomongin gini kok. Kalau ada hutang-hutang, si Fulan tolong ya diselesaikan sama keluarganya. Berarti kalau nggak kita hidup diselesaikan, mati pun akan diselesaikan. Tenang saja. Itu Pak Doni. Ya, sudah waktunya ini. Masya Allah. Sudah 21.45 ini. Terima kasih Pak Raden. Ya, saya yang terima kasih, saya minta maaf ya Bu. Terima kasih, banyak ilmu, matur nuwun. Saya yang hebat. Kalau ada salah-salah dimaafkan yang banyak, masih banyak Sama-sama saya juga. Amin, insya Allah. Terima kasih Pak Ben, Bu Lulu, alhamdulillah. Kajian pada malam hari ini, alhamdulillah bisa banyak ilmu yang kita peroleh dari mulai pemaparan dari Pak Raden sampai Pak Raden juga meyakini dan merubah paradigma itu sebenarnya bahwa Islam itu indah dan Islam itu mudah gitu loh. Jangan dipersulit. Yang mempersulit itu diri kita sendiri. Ya, makanya dalam proses kita melihat perbuatan-perbuatan Allah itu, kita harus menggunakan prasangka-prasangka itu gitu loh. Apalagi kita sudah meyakini, jangan sampai turun lagi, berusahalah menaikkan ke atas seperti itu. Nah, bagaimana nanti kita ke depan kita nggak tahu, tapi kita yakin bahwa kita akan diberitahu dan kita akan menuju yang Maha Tahu. Nah, itulah dia kita bagaimana nanti begitu dekat kita bisa kenal. Kalau sudah kenal, udah sampailah tujuan kita. Alhamdulillah, terima kasih Pak Raden paparan malam hari ini. Terima kasih Pak Doni. Dan terima kasih sama teman-teman semua.
Insya Allah nanti kita ketemu di Semarang di lapangan dengan makan tahu dan soto lagi. Amin. Amin. Tak tunggu ya Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari kita sama-sama memohon ampun dan meminta maaf. Saya sebagai pembawa acara, moderator yang banyak kesalahannya, saya membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya tanpa saya sadari ucapan saya, perilaku saya yang mungkin tanpa saya sadari, saya mohon dimaafkan. Pak Raden, jika Pak Raden memaafkan, semua memaafkan. Mohon maaf saya. Oke. Saya juga Pak, salah-salah. Oke, sami-sami. Jadi karena memang waktunya sudah habis jam 10 ini, sama-sama kita mari sudahi dan kita bersyukur dengan mengucapkan hamdalah dan salawat bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Semarang, Pak Raden.